Si banyak tingkah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Asatidhi wal asatidhati wa jami'in. Al-Fatihah. Jangan sebelah situ. Ketendang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa amadana bi ulumihi amin. Warahmanul Qudusul Baisul Muqtadi Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Nah, bismillahirrahmanirrahim, melanjutkan yang kemarin. Kan kemarin sudah nyoretna, kore tinggal ngejelaskeun. Fa fi hazil ayah dilalatun ala Augusta. Wa min ayyi jihatin sya'a min fawqi wa min tahti wa min anggas wa fi ayyi waqtin sya'a fi lailin aw naharin. Jadi asbabun nuzul adanya ayat yang berbunyi ayatnya Nisa ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Ini adalah jawaban atas sanggahan yang dikeluarkan oleh para Yahud yang mengatakan bahwa bentuk senggamanya orang muslim itu seperti bahaim, seperti ingon-ingon, seperti binatang. Padahal di Al-Quran dijelaskan, padahal di Islam diperbolehkan, waktu itu belum turun ayat itu. Bahkan orang-orang Yahudi itu sampai bawa-bawa Taurat gitu kan. Sampai bawa-bawa Taurat bahwa di dalam Taurat itu menurut orang Yahud hubungan badan selain posisi istri terlentang itu adalah hubungan aneh, hubungan kotor gitu kan. Karena monoton orang Yahud mah nyahonangan eta doang. Coba orang Islam bari nangtung, bari berdiri bisa, bari jongkok bisa, bari terlentang bisa, bari canggigir bisa, ya kan. Iin geus seserian we geus ngabayangkeun. bahaya Iin. Nah, makanya akhirnya karena mereka membawa-bawa ini sudah ditulis di dalam Taurat, akhirnya fa'akdzaballahu ta'ala al-yahud, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendustakan orang-orang Yahud. Jadi di dalam ayat Nisa ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum itu sebetulnya adalah menjelaskan fa fi hazil ayah dilalah ala jawazi ityanir rajul zaujatahu ala ay kaifiyatin wa halin sya'ni wa halin sya'a min kiamin wa qudin wastil qoi. Jadi ayat ini justru menjelaskan sebagai bentuk dalil diperbolehkannya seorang suami menyetubuhi istrinya. Artinya ketika seorang suami diperbolehkan menyetubuhi istrinya dalam berbagai posisi apapun yang dia mau, berdiri, duduk, terlentang, berarti kan sama dengan istri. Istri bisa request, yang ngembep nanti malam jangan lupa ya posisinya begini aja, enak tau yang posisi begini, ya bisa. Atau request dulu, atau sebelum request misalkannya melakukan tajribat, percobaan, coba yang bentuknya begini nih, belum ada ini orang yang tahu bentukan kayak begini nih, posisi ini boleh kagak nih? Boleh, dua-duanya melakukan request. Si Ira yang pokoknya aku mah pengennya di atas, kamu yang di bawah, ya kagak ngapa-ngapa ya, iya boleh request dua-duanya. Artinya apa? Keduanya boleh merequest posisi atau melakukan posisi kapanpun gitu, bagaimanapun bebas karena sudah nikah. Itu yang ada di dalam Islam mah boleh. Tato
aduh aboneto. Neng mapalai dongki bae. Neng mapalai dongki bae ye wayahna nya neng cina ima jigana ge ta canterang. Tato otaknya travel. Tato otaknya travel. Atau gimana kata tato. Wa fi ayyi waqtin sya'a fi lailin aw naharin gitu kan. Nah, min ayyi jihatin sya'a min fauqin wa min tahti wa min waro'in wa min kidamin. Boleh dari manapun, mau dari atas, dari bawah, dari belakang, dari depan, kapanpun suami mau, istri mau, hayo bae siap gitu kan. Nah, siang hari atau malam hari gencar hayo. Asal ulah bulan puasa di siang hari. Engke di kudu bayar puasana 2 bulan berturut-turut. Lamun di bulan puasa gitu nya. Tah, kayaknya harus beli betap, cek si Tatu. Buat apa? Kita coba di betap kan belum pernah. Ya, boleh itu tuh. Tempat mandi betap, tinyo kana betap. Astagfirullahalazim. Si Iin parang satu Kang Ulin In. Geus diajak ka mana-mana tinyo kana betap. La ilaha illallah. Nah, itu. Nah, tuh kan Iin mulai berfantasi, gawat Iin. Di betap yang sambil dikucurin air, kan romantis tuh, nyalain musik, ampun, boleh. Nah setelah itu Intan, lain lagi Intan mah, suaminya yang request, ayang Intan, ayang embeb, terima jadi. Gimana kalau di dalam kolam renang? Ya. Teu bisa. Atau kan teu bisa renang berarti kalau kolam renangnya privat seperti di pila-pila, ayo. Privat khusus, lain deui. Nanti itu ya nutfahnya kemana-mana cuy. Iya tuh kan ketika dimasuk di dalam moal kemana-mana ngarang baik, kecuali kalau di azal, lamun di azal kemana-mana. Tetapi kalau misalkannya itu selagi si zakarnya masih ada di dalam, kemudian penetrasi di dalam, moal kemana-mana nutfah mah tenang baik gitu. Kalau tiba-tiba keluar nanti yang ada masuk, ada yang renang gitu cuy. Nanti masuk. Moal atuh terlalu tinggi travelnya, terlalu jauh travelnya. Diam. Paham betul. Biasanya yang kayak gini Bahaya. Tapi nanti dijelaskan, saya lupa di Fathul Hijr, di Qurratul Uyun. Tapi itu dijelaskan bagaimana perempuan itu dijelaskan. Asana di Fathul Hijr gak ada. Dijelaskan perempuan dari ciri fisiknya itu bagaimana kondisi seksnya. Benu ima panas itu menang kaelehan. Kanyahoan tina bentuk mulut, tina bentuk nandai Halis, hidung. wah. Bab akhir. Tuh Iin sudah hatam ternyata. Oh, Sepuh. malam ini sepunya Iin. Ajarin dong. Bahkan sampai pada si perempuan itu lempangna doang kumaha kanyahoan. Misalkan rada ngabungkuk atau kumaha kanyahoan gitu kan. Wah, ini mah posesif misalkannya. Di dalam ranjang anarkis, ketahuan gitu kan. Bahkan sampai sebesar apa itu punyanya perempuan di barisan ini mah dikasih tahu. Di barisan Fathul Hijr apa Qurratul Uyun pokoknya asana aya dina Fathul Hijr gitu. Fathul Hijr coba akhir. Padahal orang mancing doang, ternyata In langsung cenghar. Gawat Iin. Gawatin. Nah. Kapan kemudian kita harus melakukan hubungan suami istri yang paling enak, paling dahsyat, paling menghasilkan gini? Kita harus menata diri heula ya. Kita nikah buat apa? Apakah untuk bersenang-senang dengan pasangan sehidup semati, seia sekata, senasib sepenanggungan, atau untuk membentuk suatu keluarga yang memiliki keturunan yang bagus? Gitu ya. Nah, ini harus ditata dulu karena positioning hari ini ketika zaman makin berubah,
banyak orang-orang yang menancek orang tema mengkampanyekan atau memberikan statement lebih baik saya child free gitunya, tidak punya anak. Tak dong kumaha ta. Nah, karena memang yo diberenya hoiku kaminya di Jepang ya, di Jepang bahkan di negara-negara yang maju pesat sekarang itu sudah terjadi banyak penutupan sekolah dasar. Kenapa? Karena tidak lagi ada anak-anak yang tumbuh untuk sekolah. Karena apa? Karena pernikahan itu jarang dilakukan sehingga sampai memiliki anak. Bahkan ketika kalau sudah menikah, sudahlah kita masing-masing baik ya. Maneh boga karir mangga begitu dengan karir kamu, saya dengan karir saya, kan seperti itu. Sehingga tidak ada lagi orientasi untuk memiliki keturunan. Nah, ini di Jepang ini sedang terjadi krisis keturunan, bahkan semakin sedikit. Akhirnya apa yang dilakukan oleh pemerintah Jepang, sing sahabat jelema anu hayang tinggal di dieu kuaing dibere ya. Eta negara-negara maju tau sudah doang gitu kuari gitu kan. Salah sahijina yang sudah terlihat Jepang. Bahkan ketika di Jepang itu ada seorang ibu melahirkan dari suaminya, misalkannya melahirkan anak, digaji langsung. Persalinana, kebutuhana, saking kuharna aya penerus. Gitu. Saking senengnya ada penerus untuk warga Jepang, untuk negara Jepang nanti. Lah di Indonesia mah kudunya di Indonesia malah sampai ke anakna reyap, anakna dus gitu stunting kabeh. Nah, saya ini termasuk produk stunting. Bener, tapi kuari mah geus rada ongko. Tapi memang stunting mah tidak bisa dihadekeun, teu ubaran gitu kan. Nah, makanya kita harus menata hati heulata. Nikah tujuannya apa? Kan sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam kitab ini dari awal, bahwa pernikahan itu adalah menjaga keturunan, untuk mendapatkan keturunan yang baik. Ya kan, generasi Islam anu endah, bahkan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk berlomba-lomba paling banyak sahaya umat sanu panglobana, kata Nabi Muhammad SAW, kan begitu. Artinya apa? Umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk banyak-banyak keturunanna, kan gitu ya. Nah, bahkan juga sudah dijanjikan di dalam Al-Qur'an bahwa nikah itu termasuk jalan bagi orang supaya sugih, gitu kan. Bagaimana cara Allah mensugihkan atau mengkayakan seseorang yang tadinya mata nangan 2 setelah punya istri jadi 4, kan begitu. Iya, coba bayangkan si Tatu gawe gaji UMR. Misalkan gaji UMR na Jakarta mah 5 juta sekian kaluhurnya. Suami gawe dihijikeun jadi seberapa tuh? 10 juta sugih teh tuh. Sugih kabeli mah tuh najan bari kredit ge. Kan gitu tuh, bener tuh. Nah, eta artina tah geus kata kanyahoan dari kasat mata be, dari pandangan seperti itu, hitung-hitungan seperti itu sudah kelihatan gitu. Nah ya, itu hiji. Makanya harus ditata dulu. Kita nikah mau ngapain? Mau punya anak. Anaknya siap tidak untuk dididik? Harus siap. Kalau sudah siap, nih saya kasih tahu caranya bikin anak yang begini, yang begini, yang begini, tergantung waktunya. Nah, makanya ada ngeken. Nah. Lakin qala ahlul ilmi man jama'a jatahu fi lailatil jum'ah yasirul walad hafizon li kitabillahi ta'ala. Tah, tuh si Tatu hayang boga anak. Anakna hafal Quran tuh. Amin gitu tuh. Nah, maka si Tatu harus bercocok tanamnya pada malam Jumat. Setiap hari selalu. Jadi kan ada 7. Jadi ahli ilmu ini mengatakan kalau kita ini pengen punya anak-anaknya benar-benar penghafal kitab Allah, artinya lain Al-Qur'an bae merenjeng tafsir nage bisa itu, bahkan sampai ke hadis-hadisna nggak ngerti kan, termasuk kitabullah kan ya kan, termasuk ilmu-ilmu Allah. Kita sebut aja kitabullah itu secara general adalah ilmu gitu kan.
Nah, akhirnya apa yang harus dilakukan? Selain tirakat yang dilakukan oleh orang tuanya, maka pada saat mengolahnya pun harus direncanakan. Apa? Melakukan jima atau hubungan suami istrinya pada malam Jumat. Gitu. Laju kumaha cenah urang geus malam Jumat ngalakukeun bae tapi teu jadi-jadi, artinya malam Jumat itu dilakukan harus sampai melakukan penetrasi. Dan penetrasi teh si istri orgasme, suami orgasme, sehingga si suami mengeluarkan nutfah yang ditembakkan ke dalam serviks perempuan gitu. Nah, geus kitu tuh kalau di dalam Qurratul Uyun mah dijelaskan, ndek salat, ndek bercocok tanam itu harus didahului salat heula, ya kan? Dibuka ketok pintu, assalamualaikum ya babar rohma, itu kan diketok. Lain ulah dijawab waalaikumsalam tuh. Waalaikum kan kum neta kan domir jama. Manyaho sita tungke mukakeun pintu jeung lalaki loba. Assalamualaikum ya baban nikmah. Ya, dijawab dong kitu tuh. Salat heula geus salat pannya di Qurratul Uyun mah dijelaskeun geus salat kudu maca anu doana anu. Waduh angel pokona mah iraha boh. Suamina kudu hafalkeun sampai Suamina. Oh benar, suamina kudu ngapalkeun heula. bere fotokopi. Bere fotokopian ieu mang baca heula mang baca mang. Kan gitu kan. Bahkan harus dibaca apa dulu baca doanya kan begitu. Kalau di Qurratul Uyun itu dijelaskan. Jadi pertama orang kudu sholat, kudu boga wudu, kudu segala macam doana apa yang dibaca, surat apa yang dibaca. Nah itu. Nah tetapi itu semua juga harus dipersiapkan. Perempuannya itu pada malam Jumat yang sudah disiapkan itu yang akan dilaksanakan bercocok tanam itu, apakah ada pada masa subur? Eta kudu diperhatikan. Karena kalau tidak pada masa subur ya mau jadi, gitu kan? Harus pada masa subur lah dipastikan gitu. Nah, sehingga ketika penetrasi serviks itu langsung bisa menerima nutfah sehingga nutfah itu bisa melakukan pembuahan. Nah, insya Allah anaknya menjadi penghafal Al-Quran, ngahafal Al-Quranna, tafsirna, hafal hadisna gitu kan, hafal alfiyahna, hafal muinna, kabeh hafal. Jadi lamun emakna lieur keur ngerjakeun tugas misalkan keur ujian, emakna kuliah keneh, anakna geus lahir. Nak, emak poho ila dalil ieu naon? Nah, ditelepon. Oh iya mak dalilna bisa eta dong gitu. Gitu nya. Tah. Tapi jika nama teu aya nu pinter matematik di dieu lah. Intan dalir langsung. Tenang tan, engke dijelaskeun tan. Wa man jama'a fi lailati sabti yakunul waladu majnunan. Nah, bahaya teu. Awas. Barang siapa yang melakukan cocok tanam beserta istrinya pada malam Sabtu, maka anaknya bakal jadi edan, bakal jadi gila. Jadi anak nu hararese diatur eta badeng jadina pada malam Sabtu. Bahaya ta. Nah, makanya kan dijelaskan. Nah, makanya di sini dijelaskan. Misalkan teu kuat kami penting hayang tapi bagaimana aja malam Sabtu nanti anak saya edan. Pastikan jangan tekuna naon, pastikan tapi jangan melakukannya itu maksudnya dilakukannya itu jangan sampai penetrasi. Boleh melakukan penetrasi di azl, tapi cek jelema yang sudah pernah melakukan azl itu teu ngeunah. Make kondom tengenah cenah. Azl itu lain. Azl mah lain make kondom ngarang. Azl itu satu istilah. Azal eta dicabut. Jadi si dakar itu mau mengeluarkan nutfahnya itu tidak di dalam serviks, tetapi begitu keur di jero ya misalkan aduh ndek keluar dicabut langsung. Eta anu teungeunah eta. Jadi tapi tetap keluar kan puncaknya itu kan di luar keluarnya nutfah penetrasi atau orgasme itu gitu puncaknya gitu kan. Nah, makanya ada yang mengatakan teungeunah cina azl gitu kan. Nah, berarti kalau nggak mau azl dilakukannya pada saat si perempuan tidak dalam kondisi subur.
Misalkan atunya hoja panjikan aing majikan subur bae misalkan. Misalkan ada yang begitu ya. Nah, berarti pakai kondom gitu. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, cina kondomna ternyata jebol kumaha yo. Bisa juga Bisa. Kondom itu bisa jebol. Ganas tuh, ya udah tahu. Si Tatu langsung traveling. Si anak itunya. Bukan, terjadinya jebolnya kondom itu si Iin langsung travel. Terjadinya jebolnya kondom itu, pengaman itu satu, kadaluarsa yang pertama. Kondomnya kadaluarsa. Yang kedua adalah pelumasnya udah habis. Pelumas eta pelicin. Oh, di segi itunya. Jadi gini, ya, mohon maaf ya, saya kasih tahu, tidak akan masuk dakar ke dalam farji, ya kan? Sekuat apapun yang ada malah sakit, dirasakan sakit oleh perempuan ketika cairan yang dihasilkan oleh perempuan secara alami itu keluar dari farji. Kenapa ketika perempuan mulai merasa terangsang kemudian sedikit mengeluarkan cairan, itu artinya pelumas alami untuk masuknya zakar ke dalam farji. Itu maksudnya tuh. Nah, itu ya. Lalu artinya harus ada pelumas gitu kan. Makanya orang kan pernah belajar antara madhi, wadhi tuh kan. Mani, ya kita kan bisa membedakan kan akhirnya. Madhi di mana, wadhi di mana, mani pun di mana. Nah gitu kan. Nah itu makanya kegunaan belajar fikih untuk mengenal wadhi, madhi dan mani. Salah satunya adalah cairan yang keluar ketika merasa terangsang. Nah itu juga termasuk yang membatalkan wudhu sih. Terangsang tetapi bening. Nah, tapi kalau misalkannya itu belum merasa terangsang dan cairan itu belum keluar, susah sekalipun dimasukin yang ada perempuannya perih, sakit. Gitu. Nah, makanya veroplay itu perlu dilakukan. Nah, di veroplay eta mencek urang mah pemanasan, latihan. Pemanasan itu seperti ini. Itu langsung diasupkan, dicium heula, dikeleketek heula ayang gitu kan. Dikeleketek heula, dicium heula. Dikiekeun, "Neng, bibir ini milik siapa? Punya siapa? Punya Neng. Buat siapa? Buat Aa." Gitu kan, dicium gitu kan. Terus Neng leher ini punya siapa? Punya Neng. Buat siapa? Buat Aa. Dicium. Nah gitu. Jadi cium kening, cium bibir gitu kan. Nah itu termasuk bagian daripada veroplay. Agar apa? Veroplay perlu dilakukan. Karena apa? Untuk tadi itu merangsang. Bahkan kalau jadi gini, tiap-tiap laki-laki dan perempuan memiliki di tiap-tiap tubuhnya titik-titik terlemah. Titik terlemah eta maksudnya begitu dipegang langsung ngegibring tekuat gitu kan, langsung tekuat hayu gerak gitu kan. Ada begitunya sepuh ini yang bilang, ini sepuh. Jadi kita harus tahu kelemahan-kelemahannya dulu ya. Biasanya ya, kalau perempuan menang di leher buri, mohon maaf, sodrun mikir keneh. Nggak ada sih. Mikir keneh aing marok. Kalau henteu kadinya suroh. Nan suroh. Suroh baina suroh warukbah nanta, antara pusar jeung lutut gitu kan. Nah, biasana dina pusar atau dina perut teu beunang keneh di dinya. Rada ieu eta mah, rada teu ngeunah nyebutkeunna, geus make bahasa Arab bae, dina budhun. Paling bawah ada berarti. Bukan lah. Aing mah
Buzuun tinya ho. Nu boga ngan awewe. Iya itu. Naon? Yang bawahnya berarti Cek. Nain di iya ta. Langsung cerdas Anda. Itu biasanya itu titik-titik terlemah perempuan. Ya, kalau sudah untuk merangsang gitu kan biar cepat agar cepat orgasmenya. Iin langsung pusing. Nah, apakah laki-laki sama? Bisa dipastikan sama, tapi laki-laki mah teboga buzuun wahidun, teboga. Kuping biasanya kan leher gitu kan. Nah, atau bisa langsung di sentralnya. Nah, sentralnya non pikirkeun bae ku sorangan, kira aku kudu dijelaskeun kurang. Ampun, ieu peuting ieu rok. Geus gitu. Waman jama'a fi lailatil ahadi yakunul waladu sarikon limilki goirihi au dzaliman. Nah, bahaya deui. Kalau misalkannya melakukan jima dan kemudian ternyata sampai penetrasi di kapan itu malam ahad, maka anaknya akan menjadi seorang pencuri milik orang lain atau menjadi seorang yang tukang dolim, tukang penganiaya. Makanya lamun aya anak bader eta badeng tamun teu malam Sabtu malam Minggu bahaya mangkana. Nah. Tapi orang sok malam mingguan sih. Atuh geus malam mingguana berarti cukup punonton gitu. Amun teu oke tidak apa-apa, tapi jangan sampai penetrasi. Apalagi sampai jadi gitu kan. Nah, gitu bae sih sekarang makan gampang untuk melakukan pencegahan gitu. Waman jama'a fi lailatil isnaini yakunul waladu fakiron au miskinan au rodiyan li amrillahi wa qadaihi. Nah, ini waman jama'a fi lailatil isnain, dan barang siapa yang melakukan bercocok tanam beserta istrinya pada malam Senin, maka ini akan anaknya menjadi fakir atau miskin, atau mungkin bisa ridho dengan keputusan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seperti itu. Pokoknya nu malam Senin eta nan ngaranna teh jelemana prihatin, bebadeng eta jelema nu prihatin teh daek sugih, enggak mau kaya sekalipun sudah melakukan segala macam, ibu bapaknya yang harus disalahkan. Wah, memproduksinya pada malam Senin gitu kan. Malam Jumat Pokoknya tapi memang gini di kebiasaan pondok pesantren itu lamaran itu ya isukna atau peuting kamarina gitu kan. Nah, kemudian akad nikahnya pada sore hari Kamis gitu. Sehingga malam Jumatnya atau misalnya akadnya hari Kamis, sehingga malam Jumatnya bisa nawaitul surbil gojojos gitu. Makana lain tuh, makana kan selalu ada hitung-hitungan heula, kan selalu ditanyakan ketika lamaran, palai ingin dilamar hari apa, nikahnya hari apa, kan begitu ya. Jadi kan perempuan bisa ngitung, saya di tanggal ini sampai tanggal ini adalah masa biasanya halangan, karena perempuan kan punya goliban hari-hari pada saat haid, dan goliban hari-hari pada saat masa subur, dan goliban hari-hari pada masa saat tidak subur. Nah, makanya itulah rahasia kenapa hari itu ada 15 hari masa suci, 15 hari masa haid. Atau kita sebut 30 hari. 30 hari itu di dalam kalender perempuan bisa dibagi. Masa suci, masa haid, gitu kan, masa subur, masa tidak subur. Nah itu gitu ya. Jadi itulah rahasia kenapa hari mun ditanya kunaon poe tanggal 30 itu masalahnya. Karena memang segala sesuatu itu perlu diperhitungkan gitu. Nah, bahkan ketika si Tatu misalkannya hamil, tiba-tiba ini udah tanggal segini kok belum hamil, belum haid gitu kan. Datang be akhirnya ke apotik, Bu beli tespek, barang tespek merah.
langsung tak tuh datang ke dokter. Ketika datang ke dokter pasti ditanya hari pertama haid terakhir kapan. Nah itu pasti ditanya hari pertama haid terakhir kapan. Misalkannya bulan kemarin tanggal segini. Nah dari situ nanti bisa ditentukan berapa umur dalam kandungan. Bahkan berapa kapan akan dilahirkan. Ada yang disebut dengan HPL, hari perkiraan lahir. Nah gitu eta. Itu rahasianya. Rahasia di balik hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, bahkan pada masa saat subur nih, ketika air mani atau nutfah masuk ke dalam serviks, langsung masuk ke dalam rahim, itu bisa sampai membentuk kantung, itu ada jamnya. 72 jam proses masuknya itu. Dan ulah ngerasa letik, ya Allah kenapa saya engkau jadikan hamba yang gagal, misalkannya hamba yang hidupnya juga sia-sia, hamba yang kehidupannya manusia yang selalu dirundung kesedihan. Ulah gitu. Justru karena ketika sudah menjadi manusia, kita itu sudah menjadi pemenang. Karena apa? Karena ketika ditembakannya dari zakar itu nutfah, ya kan, sampai lari, sampai berhasil di dalam dibuahi di dalam rahim, itu sebetulnya air nutfah itu isinya miliaran calon manusia. Tapi yang berhasil bisa dibuahi cuman satu. Atau misalkannya 2 mun kembar. Mun beteungna gede 10 ge muat. Artinya kan tidak mungkin 1 miliar. Kan? Nah itu makanya kudu syukur geus bisa hirup kamu ka bumi, sudah bisa menjadi manusia, artinya pada saat kita di dalam rahim sudah menjadi pemenang. Namanya andek eudeng-eudeng aing merek bunuh diri bae lah. Tidak bisa. Justru kita sudah menjadi pemenang pada saat di dalam rahim. Kudu syukur nuhun. Ulah imah kedeng-kedeng Allah tidak cinta kepadaku. Bolo. No point. Terus saya sih. Kanyahoan siin. Aduh, siin kanyahoan. Udah jadi pemenang. Kalau pengen punya anak kembar ada tata caranya, Cek. Ada. Asik. Siap. Tapi kebanyakan kembar itu harus turunan dulu. Lamun hayang tapi saya mah tidak ada turunan, gampang duitna loba henteu. Lamun duitna loba, nutfahnya itu ya, nutfah suaminya itu dipertemukan dengan indung telur si perempuan itu di luar. Jadi sudah jadi embrio, baru disuntikan. Bisa disuntikan ke rahim perempuan itu 2 atau 3. Hamil bengke 2, 3 gitu. Tapi itu kembar nanti. Kembar. Wow. Tatu hayang nyobaan. So, morula di dia tatu sancan TikTok tuh. Bener. Coba be di dinya. Bahkan kita bisa nyimpen embrio-embrio kita di situ. Misalkannya kita kesulitan untuk hamil secara alami. Nah, makanya nutfahnya itu dengan telur kita dipertemukannya di luar. Kalau misalkannya sudah berkembang, dibekukan. Jadi bisa celeng. Gitu. Siap si tatu hamil, suntikan. Siap si tatu hamil, suntikan. Bahkan bisa dipilih mana calon laki-laki, mana calon perempuan. Bisa sekarang mah. Zaman dahulu mah belum bisa tuh. Ini karena teknologi makin berkembang, ilmu pengetahuan makin berkembang. Bahkan kita bisa request pengen anak laki-laki atau anak perempuan dengan memilih telur-telur kita itu yang sudah berhasil dipertemukan di luar gitu. Nah, apapun bisa dilakukan saat ini dengan izin Allah, dengan berkembangnya teknologi gitu. Makanya tidak bisa kita mengeneralisir atau melakukan melakukan penghinaan atau underestimate terhadap orang. Ngapain loh abong-abong santri misalkan, gua santri sudah hafal alfiah, muin segala macam, belum tentu dia bisa mempertemukan embrio.
embrio mempertemukan embrio seperti itu emang bukan ilmu Allah. Ilmu Allah. Ditemukannya dari mana? Dari menelaah, ditelisik, diilik-ilik, disak-sak, diwalang-walang, tina al-alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Bagaimana caranya bisa menjadi alaq itu? Nah, berarti step by stepnya ditelisik. Nah, itu akhirnya makanya kenapa ada metode bayi tabung. Jadi segala sesuatu benar ya tadi na Al-Qur'an. Nah, misalkan Allah dia intan meningkatnya jika aing doang kieu. Nan gitu kan. Aing mah bisa ngaji tan, bahasa Arab aing mah gagah. Belum tentu. Misalkan oke bahasa Arab dia pinter, tetapi intan oge termasuk orang yang ternyata juga sedang memperdalam ilmu Allah. Apa misalkannya intan di bidang sains. Di bidang sains dengekeun nya jag isuk ulah ka mana-mana di jero imah bae. Nya, emang kunaon siang ke bakal tutung hideung. Loh, kenapa ternyata intan punya hitung-hitungan astronomi? Gitu kan? Misalkeun ternyata intan punya hitung-hitungan astronomi. Dari mana? Ya dari Al-Qur'an. Kok kenapa emang tan besok itu bisa? Karena matahari misalkannya sedang ada di puncaknya, puncak panasnya, atau sedang terjadi badai matahari gitu kan. Bahkan Al-Qur'an lah yang memberitahu dengan caranya sendiri bahwa bumi ini kan muter ongkos sesuai dengan porosnya, ngitari ongkos matahari. Ayat dan Al-Qur'an ayat wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Tuh, bener ente? Jadi semuanya ilmu yang kita pelajari, makanya kenapa ketika di ta'lim kan alala tanalul ilma illa bisitatin ya kan, saumbi kaan majmu iha bibayani ya kan, alalu tanalul ilma mual hasil karena ilmu apa ditafsil tidak ditafsil, artinya semuanya ilmu memang harus kita pelajari. Bahkan kalau saya baheula mengaji di pondok teh sok sancan ngaji sok ya dupingan niatan ngaos gitu kan, seurna opat perkawis hiji niat karena Allah ngalakonan parentah. Nah, berarti neangan ilmu adalah perintah Allah. Ilmu naon disebutkan tuh? Artinya semua ilmu itu sumbernya tina Al-Qur'an. Tuh gitu, mangana ulah leutik hate beuh aing mah jigana lamun jadi tukang matematik cek si intan teh nya jag isuk gawe naon ulah sieun gitu tan, itu ilmu Allah tan, tenang aja tan gitu, karena tidak akan mungkin ada hitung-hitungan faraid tanpa ada matematik. Perperan eta nu boga sasitan matematik 1/8 1/2 nya kan, laki-laki menang seberat tina warisan 1/2. Kumaha ngitung persamaan tina 1/2 yang ngomong sa matematik. Bener teh tan? Bener. Bahkan nah matematik pula yang akan menghitung dosis ketika orang minum obat. Tuh. Bener ente? Mangana semuanya itu tidak ada yang salah, kecuali ilmu itu ilmu Allah tapi diniatkan untuk menjaili orang. Moal endah eta mah. Eta tan nu moal endah. Makana niat yang paling coba eta dicabut heula. Niat yang paling cabut dilebetkeun deui. Niat urang nu pertama kudu diluruskeun heula di dalam mencari ilmu. Najan eta urang ngaji misalkan nanya ngaji beneran ngaji gitunya, tetapi ari niat bener ya ngaji ngaji naon gitu kan cepet teh, tapi ternyata niatna teu endah moal niatna dek jeung gigindingan moal hasil ilmuna. Nah artinya segala sesuatu sumbu nadina niat, inti nadina niat itu tak. Waman jama jaujati ma takalumi. Nah ieu mah pagawean si Iin juga. Oh katuncal encannya
Waman jama fi lailati sulasa yakunul waladu baron lil walidaini ta. Lamun boga anak hayang nurut ka indung bapana. Kalau pengen punya anak bager, soleh, nurut kepada orang tua, bikinnya pada malam Selasa gitu. Waman jama fi lailatil arbi'a yakunul waladu kasirul akli au kasirul ilmi au kasirul syukri. Tapi kalau misalkannya melakukan penetrasi di malam Rebo, bersetubuh, bercocok tanam dengan istri pada malam Rebo dan kemudian itu jadi, insya Allah anaknya akan menjadi anak yang kasirul akli, banyak akalnya, alias cerdas, gitu kan. Au kasirul ilmi, atau kasirul ilmi, banyak ilmunya, banyak pengetahuannya, kutu buku meureun asalnya jadi kotulan cat bae. Au kasiru sukri, atau banyak syukurnya. Makanya kehebatan malam Rabu, makanya memulai segala sesuatu dina malam Rabu teh eta fadilahna gitu. Komo khususna memulai mencari ilmu biasanya pada malam Rabu tak gitu. Nah, waman jama'a fi lailatul khamis yakunul waladu mukhlishon fil qalbihi. Nah, kalau misalkannya melakukan bercocok tanam dan kemudian penetrasi dan akhirnya jadi hamil, lahir anaknya, itu dilakukannya pada malam Kamis pada saat bikinnya bercocok tanamnya, insya Allah anaknya menjadi orang yang memiliki hati yang ikhlas gitu. Ya mah pagawean sin, awasin hati-hati. Yo, sahan tukang ngobrol. Nah, sin tukang ngobrol, wah bahaya. Ulah keur bercocok tanam namain. Pada saat kita bercocok tanam bersama suami, jangan sambil ngobrol. Ayang, goyangannya kurang yang. Ngobrol. Apaan sih? Udah juga, gue udah capek nih gitu kan. Yang kagak enak sebelah sinian dikit yang ngobrol. Misalnya, nggak boleh ngobrol. Diam-diam aja. Kudu khusyuk. Kudu khusyuk. Tuh kan memang nage orang ketika sedang mau melakukan hal itu kudu doa heula. Apa doanya? Allahumma jannibni syaitan. Wah, hafal Intan. Itu hafal etana doang. Intan hafal, siap mempraktekkan. Baca eta Allahumma jannibna syaitan jannibna syaitan marojakna, baca ayat kursi kan gitunya. Sebelum itu, Cek. Sebelum. Baiknya pada saat di atas angin tetap ingat bahwa yang kita lakukan ini adalah niat karena Allah supaya punya anak. Iya mah, pada saat begitu sambil nonton drama Korea, yang goblok tuh situ orang. Kata gue juga kesini misalkannya begitu. Yang itu apa sih penjahatnya seperti itu amat. Astagfirullahaladzim, lagi bercocok tanam, masih terdistraksi dengan nonton drakor, sehingga yang dimisuh adalah nonton dramanya. Molendah tetap harus khusyuk, harus ingat karena Allah. Karena begini nih, tidak sedikit orang yang pada saat melakukan bercocok tanam itu akhirnya ditunggangi oleh makhluk lain. Gitu, makanya kudu baca doa heula, makanya kudu boga wudu, kudu zikir segala macam untuk menghindari hal itu. Karena apa? Ketika kita pada saat bercocok tanam sambil ngobrol, ayang kayaknya aku aus, cabut dulu ngapa, main minum. Bisa di pending. 1 kali 5 menit. Interupsi gitu kan. Interupsi ditolak. Kita lanjutkan masih ditolak. Sidang ditolak misalkannya kan. Wah, bahaya itu, bahaya. Pengen minum dulu ayang bentaran yang bentaran yang. Ngobrol, ntar dulu ngapa sih yang tanggung nih gua, ngobrol jadi gitu kan. Yang kurang atas, yang kurang bawah, dah ngobrol gitu kan. Nah, apa yang terjadi kalau pada saat penetrasi masih ngobrol gitu kan? Alwaladu abekam, maka anaknya bakal bisu alias pire. Itu penyebabnya, makanya harus khusyuk.
kudu khusyuk sambil ingat karena Gusti Allah yen apa yang sedang dilakukan hari ini itu bukan hanya sekedar mencari nikmat tetapi mencari ridho Allah. Gitu lah iya mah abong-abong sudah halal sambil ngobrol bahkan sambil ngarokok kehilangan rokok lah gitu kan, jangan gitu kan. Bari ngarokok, bari ngopi, bahkan bari metis walendah eta gitu kan. Tuh. Wa man jama'a fi zulmatin yakunu alwaladu sahiron. Sekalipun gelap gulita itu adalah nikmat. Orang kan kalau lampu dimatiin baru bisa tidur, ya kan? Bahkan gelap-gelapan juga bisa bercinta. Salah. Justru di sini bercinta, melakukan hubungan suami istri, bercocok tanam, apalagi sampai penetrasi pada posisi lampunya mati, maka anaknya akan menjadi penyihir. Tak anak tukang suntat santet itu berarti nyena pas popoekan. Tuh redup besi caang tapi ulah caang teuing nyala tapi jangan terlalu silau gitu kan ya. Warm besi warm cahayanya cahaya yang hangat, jangan cahaya yang sangat Berarti itu pakai be. lilin gue merencet. Kan ada lampu tidur. Oh iya sih, Ah, ada sekarang ya. Lilin teh. Poek teuing lilin mah. Teu kanyahoan ke belah mana nah. Tumbler ya, lampu tumbler. Lampu tidur. Lampu tidur kan warm itu kan. Nah, makanya pada saat zulmah itu tidak boleh. Wa man jama'a masiroj yakunul waladu husnus suratah amun boga hayang anak gelis. Lain baik pada saat ibu hamil bukan hanya saja membaca surat Maryam dan surat Yusuf yang bisa menyebabkan anak itu gelis atau cantik atau kasep, tetapi pada saat diuleni bercocok tanam itu juga sudah direncanakan supaya anak ini cantik. Nan caangkeun lampu. Waman jama asma asiroj, barang siapa yang menyetubuhi istrinya di bawah nyala lampu, artinya kan caangkeun lampu itu kan warm tuh. Ulah caang tuh juga caang juga kieu makanya honi ayang didinya naya tompelan isin. Aku beli lampu yang tahu. Tapi ada faedahnya ketika lampu dinyalakan semuanya. Artinya ketika istri itu hilang atau suami hilang, ketemu sama misalkannya sama polisi, "Bu, ini istrinya bukan heula awakna." "Oh nyawa eta tompelan berhadiah." Salah saya ini salah. Bisa itu ada faedahnya. Karena kan nyeuna ge bubukaan lagi pada saat lampu dinyalakan gitu. Nah, itulah. Jadi lamun hayang wajahna tampan. Nah, tapi sebetulnya yang paling mempengaruhi ketampanan itu yang paling penting adalah gen. Keturunan. Kumaha ceuk? Gen urang mati ditunang geus petot ieu lah. Hararideng gitu kan. Gimana cek? Nah ini pamungkasnya, berarti diuleninya pada saat lampu dinyalakan. Si akeran eta gitu. Nah itu ya masalahnya. Jadi masalahnya adalah harus pada saat lampu nyala. Ya ulah nyala teuing, nu penting mah lembut, redup, pokoknya nyala be gitu kan. Nah, dan bisa terlihat, nah seperti itu. Nah selain itu ada treatment dari orang tuanya. Apa treatmentnya? Orang tuanya yang perempuan atau yang perempuan kalau sudah pada kondisi hamil ya, rajin-rajin minum air degan, air dugan, bersih karena kulit. Jangan makan pedes, bisik botak pas lahir, itu air rambutan gitu ya. Jangan makan pedes kata tadi udah ya. Jangan makan kalau bisa mecin, ulah tak jauhkeun mentak edan bego engke. Anak mecin. Ulah ta. Jangan nade. Bubur kacang. Kacang-kacangan, sayur-sayuran itu bersih. Bersih karena bayi gitu. Nah itu si Aing. Tadi magernya puan dah sih jangan di situ. Waman jama'a ro'yan. Nah bahaya nih. Waman jama'a ro'ian auratal mar'iya kunul waladu a'ma au a'mal qalbi.
Nah, barang siapa yang menyetubuhi istrinya sambil melihat aurat istrinya. Makanya tadi harus dalam kondisi redup biar nggak kelihatan. Atau oke lah nggak apa-apa telanjang dua-duanya, tapi dalam selimut, satu selimut. Gitu. Jadi nggak kelihatan kalau satu selimut. Makanya kenapa selimut itu lebih enak punya selimut besar. Kalau sudah suami istri berguna kalau sudah iya beda. Nah posisinya kalau sampai terlihat aurat istrinya maka anaknya akan buta atau mata hatinya yang buta. Artinya mata hati buta itu apa? Tidak bisa diberikan nasihat. Badung naudzubillahi min dzalik. Bahkan tidak bisa menerima ilmu. Tidak bisa menerima omongan nasihat yang baik. Diomongan A malah B. Gitu kan? Jadi mawa mana gitulah. Nah, jadi jangan itu. Nah, ini cara-caranya memang sudah dijelaskan di dalam kitab ini. Waman jama'a ila zadi lisafari yakunul wadu kadzibanat. Mun boga anak tukang ngebohong, misalkannya punya anak suka ngebohong, harus ditelisik, diilik-ilik, disaksak, diwalang-walang, diingat-ingat. Orang tua dulu bikin kita pada hari apa dan pada kondisi seperti apa. Di sini dijelaskan barang siapa yang bersetubuh seraya meminta bekal untuk bepergian, anjing cina bersetubuh, anjing minta bekal, itu mah anjing ya, anaknya akan menjadi pendusta. Jadi kia waman jama'a saila zaid. Jadi pada saat kondisi penetrasi itu otaknya kemana-mana. Neng poho amang duitna beak ya neng geura neng. Bun tadi bun kan di kamar ada. Nah, makanya bersetubuhnya itu pada sambil meminta bekal untuk bepergian minta ongkos. Nah, eta anakna bakal jadi pendusta. Nah, ini kudu ditelisik deh ya. Seperti apa itu? Saila zadi itu ya. Nah, kita cari saila zadi. Tah. Yang malam Kamis enggak sencan? Enggak senya. Id, malam Id. Belum Cek. Oh, Baru sampai malam Kamis Cek. malam Kamis. Jumat. Awal Jumat. Entah seminggu sih pasti. Seminggu. Tinggal Id. Hari-hari raya, hari-hari ini. Kalau lagi gerhana sih Cek. Jadi barang siapa yang jima atau bercocok tanam serta akhirnya sambil nanya perbekalan suatu perjalanan neng jagisuk urang ye urang rek leuleumpangan neng ayan tuh ongkosna keur ngajieun nguleni anak malah nanyakeun ongkos anaknya bakal jadi pembohong gitu. Makanya hati yaumul arbi'a geus encan yaumul khamisnya encannya Udah enggeus. Udah bisa sarabu Kamis. Aya nu kalewat waman jami api lailatul id. Nah, sing sapa jelema laki-laki yang melakukan bercocok tanam pada malam hari raya. Batur keur takbiran Allahu Akbar. Allahu Akbar atau hari raya biasanya identik saling nganteran makanan. Kan gitu ya. Atau pawai obor, di menes mah pawai obor ta biasana. Urang mah sibuk nganteran. Sibuk nganteran ieu mah malah endut-endutan jeung salaki. Aduh, itu kan. Opor ayam akhirnya tutung, nastar tutung. Aduh, gosong kabeh. Nah, itu ketika penetrasi anaknya akan mempunyai 6 jari jemari. Jadi anakna jarina aya genep misalkan nanya di dia atau di sini atau di sini berarti sudah bisa dicirikan dia indungnya. Kerjanya malam Idul Fitrinya atau malam Idul Adha aja kan gitu kan.
Ya berarti kudu ditanya. Ini yang di atas. Berarti ditanya Tan. Tetangga, anaknya di Tapi Jina. ingatan lu kata orang tua nanya aku yang penting haji ongkos lah, bapaknya haji. Akan tidak semuanya haji bisa paham karena nukio gitu kan. Akan ikat pelajaran juga. Emang ini sebelum nikah ini binwil, bimbingan sebelum menikah kan ada binwil catin kan sekarang mah. Pendidikan calon pengantin. Nah, ini berarti harus diberitahu kepada pemerintah. Pemerintah ya dengekan ya. Sampai seminar ya. Seminar Fatul Ijar. Gitu kan? Nah, kemudian barang siapa waman jama jaujatihi, barang siapa yang melakukan bercocok tanam beserta istrinya alias berjima dengan istrinya, gitu kan, melakukan cocok tanam, berbicara ngajak ngobrol, ma'atakalum ngajak ngobrol, yang tadi teh maneh make baju warna naon lagi malah bertanya ngajak ngobrol yang tidak penting-penting amat, ngomong besok pakai baju apa gitu kan, stylish rambutnya mau seperti apa gitu kan, maka anaknya nanti akan menjadi tuli, atau artinya tuli di sini tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Meja pakai lakban saya tahu. Ngobrol. Waspada. Tah. Aya deh ya, lebih tidak punya akhlak lagi ini mah. Ini kan artinya apa? Adab ya. Adab pada saat melakukan hubungan suami istri. Ini waman jama'at tahta syajaroh. Nah, orang melakukan hubungan suami istri di bawah pohon. Apan orang indek lewat jadi isin merenya. Kambing mau lewat malu gitu kan. Bisa-bisanya di bawah pohon. Tapi ayeuna mah meureun lombanya gitu. Remeng-remeng. Tapi kieu di bawah pohonnya pohon yang seperti apa? Maksudnya jama tahtas sajarotal barang siapa yang menujubi istrinya di bawah pohon yang buahnya dapat dimakan, di handapun tangkalan toge nyieunana. Atau di bawah pohon cikur bikin anak bahaya, atau di bawah pohon rambutan misalkannya mangga, keur usum kadu di handapeun kadu keur nungguan kadu. lagi nunggu duren, inget-ingetnya suami istri dan pengantin baru gitu kan, suami istri pengantin baru di bawah pohon duren lagi nunggu duren untuk jatuh gitu kan. Apa yang terjadi kalau sampai penetrasi gitu kan, maka anaknya akan terbunuh. Dibunuhna wasilah dengan dibunuhnya bisa sampai mati, bisa yaitu dengan besi kan bisa pedang ya kan, bisa tombak, bisa nandai peluru ya kan, bisa pisau, bisa segala macam, bisa bedog, bisa golok gitu kan, atau mati tenggelam, naik pesawat berdag maju tenggelam gitu kan, pesawatnya jatuh terus tenggelam, nah, bisa jadi begitu. Atau misalkannya naik perahu terbelah karam gitu kan. Atau misalkannya dia matinya karena keruntuhan pohon, atunya jima jeung dia dapeun tatangkalan. Jadi memang itu adalah adab gitu kan, adab di dalam melaksanakan waktu dan tempat hubungan melakukan suami istri. Ada adabnya, ada waktunya, ada harinya. Sekalipun Islam membebaskan kapan saja, di mana saja, kondisi dan posisinya seperti apa, bebas gitu kan, tapi ada adabnya. Bebas tapi bertanggung jawab, bebas terbatas gitu. Nah, qala ahlul ilmi wa bagi lil arusi arbatu asya. Eta geus dicoret encan? Encan ya. Iya belum. Geus ngantuk encan? Oh, gara-gara ngomong waktu teu aya nu ngantuk. Ngantuk ya in baca. Henteu bohong. Seperti biasa in mah teu di mana ngantuk. Mata nangis ya. In mah pelor, nempel molor. Di mobil sakitu. Atuh di siin mah begitu asup mobil karak ngeng karep.
ampun Iin. Sebelah berobat. Mana tadi? Yang bagi seyogiane lil arushi kedua panganten. Arbaatu asya'a opo papat piro-piro perkara. Awaluha utawi kawitane iya asya atau arbaata asya bengges. Awaluha utawi kawitane iya arbaatu asya akhdul yadaini iku ngalap tangan loro wasanihalan utawi kang kaping done iya arbaatu asya masusodruha iku ngademok nyonte ngademek nyekel sodruha dadane wadon waduh langsung sore dadane wadon Prosedur ya. iya prosedur wasali sualan utawi kang kaping telune ya arbatu asya takbilul khaddaini iku nyium pipi loro. Adeh Iin langsung, ya Allah. Siapa yang akan mencium pipiku? Astagfirullahalazim. Ya. Aduh, takbilul khaddaini iku nyium pipi loro. Wa rabiu halan utawi kang kaping papate ya arbaatu asya kiroah. Nah, kiroah nan ya. Qiraatul basmalati baca bismillah ingda idkholi zakari fil farji. Jelas ini dijelaskan. Dijelaskan kalimatnya jelas di dalam kitab ini tuh. Qiraatul basmalah baca bismillah ingda nalika idkholu zakari. Naon idkholu zakari teh? Naon ingda idkholu zakari nalika ngamanjingaken az-zakari zakar alias Mr. P fil farji ing dalam farji alias Mr. V. Yeah. Jelas Imaya dijelaskan, tidak ada teneng aling-aling tadi dalam Fathul Ijar mah. Tidak menggunakan bahasa kiasan, langsung tumancep ing dalam hati. Gitu kan? Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan wis ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man jama aman sapa wong jama iku kang ngajima yaman jauh jatahu ing istrine yaman ing dal haidi ing dalam nalikana haid fa ka annama iku maka kaya annama kaya ka annama kaya gitu kan. Ana iya wong jama iku kang ngajima yaman ummahu ing ibune man sab'ina marotan kalawan sab'ina marotan 70 sanatan apa marotan di dia mah marotan bukan sanatan 70 kali al hadis tah geus sakitu bae. Inilah yang harus dilakukan oleh seseorang ketika melakukan pernikahan atau kita sebut sebagai pengantin. Gitu. Seorang ahli ilmu mengatakan bahwa apa sih yang harus benar-benar dilakukan oleh suami istri, terutama yang baru saja melakukan akad nikah alias naon? Pengantin baru alhamdulillah duduk di juru alhamdulillah gitu kan. Sungguh indahnya pengantin baru tereret kumatur laguna tuh gitu kan. Nah, apa yang harus dilakukan pada saat setelah melakukan akad nikah? Jadi pengantin baru, fresh from the open. Nah, setelah menjadi pengantin baru, apa sih yang dilakukan pengantin baru kalau bukan melakukan hubungan
bercocok tanam gitu kan. Maka ketika akan melakukan bercocok tanam alias melakukan hubungan badan antara suami istri, khususnya bagi pengantin baru, ini ada 4 perkara yang harus dilakukan. Mana pertamanya? Yang pertama adalah akhdul yadain. Apa itu? Memegang kedua tangan istri. Ya, digenggam. Ku genggam erat tanganmu duhai kekasih. Gitu kan. Ku genggam erat dua tanganmu duhai sayang. Asik. Itu laguna tuh. Ayah sana mah. Nantenya lagu jadul pasti namanya tangan pohonan buah. Oh. Emang kami kelahiran barat ya jadul ya. Iya nya genjet lah ribut baik. Yang keduanya apa? Memegang dada istri. Tuh. Langsung memegang. Langsung. Jadi memegang dada istri itu sesuatu yang dianjurkan di dalam kitab ini menurut ahli ilmu. Yang ketiga apa? Mencium kedua pipi istri. Makanya tadi di awal sudah dikatakan, Neng, iya pipi gaduh saha? Gaduh Neng. Neng, ini pipi punya siapa? Punya Neng. Buat siapa? Buat Aa cium. Gitu kan, Neng, dada ini punya siapa? Punya Neng. Buat siapa? Buat Aa cium. Ya kan? Neng, kedua tangan ini punya siapa? Punya Neng. Buat siapa? Buat Aa. Dicium, digenggam. Karena ketika begitu digenggam si tangannya, apa yang terjadi? Dosa-dosa yang ada pada kedua tangan muruluk, jatuh, hilang. Dosa yang ada di kedua pipi hilang, jatuh. Dosa yang ada di dada, abong-abong dadana gede didulukeun bae gitunya, hilang. Sudah nikah mah. Asal tadi teh dicekel ku salakina. Yang keempat adalah membaca Bismillahirrohmanirrohim. Terus nan kadituna Bismillahirrohmanirrohim. Terus Allahumma jannibna syaiton wa jannibna syaiton ma rojaktana ingda idholi zakar. Ketika memasukkan zakar kepada farji. Tuh gitu. Wah, sudah dijelaskan di dalam sini bahwa ndek numpak pamajikan bae oke. Ketika akan bekerja sama dengan seorang istri pun harus menggunakan membaca basmalah. Bagaimana kalau misalkannya sayanya yang di atas, istrinya yang di atas, kan tetap idholu zakar ilal farji, tetap kudu baca bismillah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, manjama'a, barang siapa orang yang berjima dengan istrinya pada saat perempuannya haid, maka orang tersebut seperti berjima melakukan jima dengan ibunya 70 kali. Nauzubillahi min zalik. Tuh gitu, makanya kenapa salah satu keharaman bagi wanita yang haid itu adalah di jima. Ada pertanyaan, gimana katanya saya ini tapi sudah enggak haid nih, tinggal mandi suci, biar mandi sucinya bareng nih, boleh tidak dijamak? Tidak boleh. Kudu mandi suci haid dulu baru boleh dijima, lain dijama, tatu dijima gitu. Nah, gitunya. Makanya disarankan bagi pengantin, khususnya laki-laki, pengantin baru, ini setelah selesai akad nikah terus kemudian masuk kamar pengantin untuk bersalaman heula dengan istrinya, salim gitu, cium tangan. Makanya tadi teh raga gugur dosanya. Sedangkan tangan kirinya memegang dahi si istri. Baca doa. Mana Allah kan suka begitu sudah sah cenangan panggil kan, setelah dipanggil kan dicium kan, pegang ininya gitu kan, dibaca Allahumma ini as'aluka khairuha wa ma pohok doana karena istrinya jadi teringat ya. Allahumma ini as'aluka khairuha wa ma jabal taha asananya wa a'udzubika min syarriha wa ma jabal taha asana bisa di searching itu mah. Doa ketika memegang dahi istri gitu kan.
Kalau nggak salah eta si doana, tapi saya karena istri makanya telok dihafalkan. Jadi kalau istri jujur saya tidak pernah menghafalkan doa itu karena memang tadi itu ya seorang istri baik nu ngalak yang suami baik yang menghafalkan gitu kan. Bahkan kalau misalkannya melihat doa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menambah berbagai macam doa kebaikan khususnya suami istri bagi mempelai, biasanya yang sering dipanjatkan sama tokoh-tokoh agama itu pada saat menghadiri ijab kabul itu biasanya begini, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ibrahim wa Saroh wa alif bainahuma kama alafta Sayyidina Yusuf wa Zulaikha pohodai wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidatina Khadijatul Kubra wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ali wa Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Itu ada. Terus ada lagi itu mah pada saat akad nikahnya. Jadi memang banyak doa-doanya. Tapi salah satu doa pada saat memegang dahi eta poho urang. Kayak tanya keneula kana si Mas. Mas, doana baheula naon gitu. Poho beneran orang tenanya Mbak Harita padahal mah ngaji gitu kan, padahal mah ngaji tapi henteu iya. Nah, tapi memang setahu saya gitunya sebelum melakukan hubungan badan di malam pertama mempelai pria itu betul-betul dianjurkan membaca bismillah tadi itu kan pada saat mau memasukkan zakarnya kepada farji perempuan. Itu baca bismillah. Tapi kok tambah langsung asup karena farji berok gitu kan. Permulaan pemanasan dulu lah. Pemanasan dulu, ngusap rambut dulu bagian depan mempelai perempuan dibaca. Terus ketika ketemu pertama kali gitu kan di kamar pengantin gitu kan. Nah, mempelai pria ini wajib, ini harus dianjurkan membaca doa mana? Barakallahu likulli wahidin minna fi sahibihi. Semoga Allah memberkahi setiap kita nih yang udah nikah gitu. Nah, kemudian setelah baca itu si laki-laki ini, pengantin laki-laki baca doa deui. Tapi baca doa yang dianjurkan oleh Allah. Kudu dicatat ya, kan anak kayak bisik anu lalaki. Merenya kepada anak, nah kalau kamu udah nikah, mak kasih tahu nih doanya nih begini ya nak ya. Tetap ini mah ilmu. Mana? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabal tahan. Tadi tema dipegang dahi. Wa khaira ma jabal taha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ulangi. Allahumma inni, ya Allah, ini setuhne ingsun as'aluka iku jaluk ingsun ka ing Tuan khairoha ing kabagusane zaujah wa khairu ma jabal tahalan kabagusane ma barang barang jabal taha nantanya jadi sifat yang Allah kebaikan sifat yang oleh Allah diciptakan untuk si istri tadi teh ma jabal taha alaihi wa khairu ma jabal taha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa a'udzubika min syarriha lan jaluk lan berlindung ingsun bika kalawan Tuan min syarriha saking alana ya zaujah wa syarri ma jabaltaha alaihi, dan atas keburukan istriku dan keburukan sifat yang kau ciptakan untuknya. Kira-kira begitu. Nah itunya, itu doa ketika memegang dahi istri. Itu eta.
Dia mau ulah langsung, Neng, hayu udah nggak kuat nih, kita masuk kamar baik. Wah, bahaya. Tapi istri juga ada doa yang harus diungkapkan. Mana Allahumma ini as'aluka khairihi. Tadi doa untuk laki-laki kepada perempuan roha. Ini balasan dari perempuan kepada laki-laki, khairihi wa majabal tahu, wa uzubika min syarrihi wa majabal tahu. Gitu. Nah, nafisatun dorifatun wallahu alam bisawab. Robin fa'na bima alam tanah, Robbi alimna alladhi yanfa'una, Robbi fakina wa faki alana wa qorobati lana fi dinina, tawasalna bita'alumi, tawasalna bita'limi, antarzuqona wasi'ah wa antarzuqonal amanah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, fasodnal kafi, wajadnal kafi, likullil kafi, kafanal kafi, wanimal kafi, alhamdulillah. Ala kafi salatullah, ala kasyafi salamullah, bimuhidina holisna minna balwa, ya Allah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin, Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, birahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alam bisawab.